warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Umi Khairiah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 1 Nglegok, Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah untuk mengerjakan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Waalaikumsalam, Mbak Eni dan Bumi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar kami baik, Pak. Alhamdulillah, semoga panjang berdua diberi kemudahan selama ini untuk kegiatan CGP, ya. Dan saya yakin kegiatan ini kegiatan yang sangat bagus, yang luar biasa. Mohon dari itu diikuti dengan sebaik-baiknya, dan saya yakin nanti akan berdampak pada pribadi panjenengan selaku guru, okay, yang bertugas mengajar mendidik di sekolah, lalu juga berbentuk sekolah, yang mana panjenengan nanti bertugas bersama dengan CGP yang lain untuk menggerakkan semua guru agar kurikulum merdeka ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan optimal, dan yang utamanya betul-betul diferensiasi, lalu berbuat pada siswa, melayani pada siswa ini terwujud dengan baik. Tuh. Iya. Okay. Begini Pak Gatot, kami berdua, saya dan Bu Umi, ini akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mengganggu waktunya Pak Gatot. Tidak mengganggu. Okay. Kami akan mewawancari Bapak terkait hal tersebut. Bisa kita mulai wawancara, monggo, Pak? Monggo. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Pak? Untuk dilema etika, dilema etika itu kasus yang di dalamnya itu muaranya adalah benar dan benar. Kalau yang bujukan moral itu benar salah. Maka dari itu seorang pemimpin ini dalam mengambil keputusan ini harus betul-betul berhati-hati, dan tetap harus menggunakan prosedur yang baik, Nah, untuk itu kepala sekolah harus mampu melakukan analisis kasus. Kemudian yang kedua, melihat siapa yang terlibat dalam kasus itu. Lalu yang ketiga, nilai apa saja yang bertentangan, ini juga kita identifikasi. Kemudian data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah ini harus dilakukan, sehingga nanti kalau langkah-langkah dilakukan, maka keputusan yang diambil itu meminimalisir kesalahan. Jadi langkahnya tepat, baik, dan menjadi solusi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi itu. Karena apa? Karena memang kadang-kadang permasalahan itu benar dan benar itu juga harus kita uji dulu. Ada skala prioritas. Lalu apalagi benar dan salah. Benar salah pun walaupun itu nampak jelas tapi tetap harus kita uji. Karena apa? Karena namanya pemimpin tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Harus betul-betul baik, harus betul-betul dianalisa dulu, lalu dilihat siapa saja yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan, kemudian didukung oleh data dan fakta, lalu kepala sekolah harus melakukan uji kebenaran dan kesalahan yang ada di dalam kasus itu. Itu menurut hemat saya. Ya, jawaban lengkap. Luar biasa. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak Gatot, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua-duanya benar, Pak Gatot. Oh, Jadi begini, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan atau yang dalam situasi ini menentukan siapa yang terlibat dan sebagainya. Kemudian
terkait dengan kegiatan-kegiatan itu, ini ya benar-benar harus selektif kepala sekolah. Kepala sekolah harus betul-betul selektif, di mana D5 etika itu kan muaranya benar sama benar, benar sama benar. Maka dari itu ya harus kita ini skala prioritas, mana yang diambil urutan pertama dulu, lalu kedua, ketiga, sampai yang seterusnya. Nah, ini hal yang dilematis bagi kepala sekolah, namun harus bisa mengambil keputusan itu, harus berani mengambil sikap, harus menentukan langkah yang efektif, manakala D5 etika yang dalamnya benar sangat benar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita harus melakukan skala prioritas, jadi itu. Iya, baik. Ini Pak, selanjutnya itu tadi kan sudah lengkap jawabannya, juga sudah sangat bagus sekali Pak. Ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi itu tadi, masalah itu tadi Pak? Jadi gini, untuk mengambil langkah-langkah yang harus kita ambil, pertama tadi kan kita harus melakukan analisa, sudah kita analisa, dan sampai terakhir kita harus benar-benar melakukan identifikasi dulu, identifikasi terkait dengan permasalahan atau kasus atau masalah yang terjadi. Setelah kita identifikasi masalahnya, lalu masalah itu perlu, karena itu masalah atau kasus, maka perlu ada penetapan solusi, harus ada penetapan solusi, ada penetapan cara. Kemudian setelah itu, karena masalah ini ditetapkan solusinya, otomatis kalau dilakukan sendiri kan tidak mungkin, mesti harus ada yang bertanggung jawab, ada yang, ya kalau gitu apa itu, kita harus berkoordinasi, harus berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru yang kita anggap punya kemampuan, punya cara yang efektif dan bisa mengawal untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi setelah kita menentukan siapa saja, lalu betul ditindaklanjuti, lalu kemudian kira-kira bagaimana langkahnya. Nah, ini perlu dimusyawarahkan bersama agar nanti langkah yang kita ambil untuk mengambil sikap itu nanti betul-betul tepat itu. Berarti bisa disimpulkan tadi menganalisis masalah, identifikasi masalah, kemudian mencari solusi, kemudian tindak lanjut kayak apa, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Itu. Terus berikutnya Pak Gatot, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja yang efektif? Hal apa saja yang dianggap efektif Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh gitu. Yang dianggap efektif Dari Bapak dan Ibu, memang pengambilan itu memang harus berbasis efektivitas, karena kalau tidak efektif itu nanti ya kurang pas kalau menurut hemat saya. Maka dari itu harus betul-betul efektif, harus betul-betul tepat dalam pengambilan keputusan pada kasus etika, mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, lalu mengumpulkan data-data yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian setelah itu pengujian benar atau salah, kemudian pengujian paradigma benar atau lawan benar. Hal inilah yang perlu kita lakukan. Jadi supaya nanti yaitu benar-benar keputusan kepala sekolah ini efektif. Jadi pertama yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin kepala sekolah, ini mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, lalu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini,
kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian ada tindakan pengujian benar atau salah. Okay. Nah, pengujian paradigma benar atau salah ini pun kita harus juga berhati-hati, ya, berhati-hati. Kita tidak boleh menggegabah, karena sekali saja kita mengambil langkah yang gegabah dalam mengambil keputusan, maka menjadi masalah bagi lembaga. Itu. Pengaruh jangka Jangka panjang dan pendek, itu nggih. berpengaruh. Kalau Oke, begitu, terus- ketika panjenengan mengambil keputusan ini tentunya banyak sekali tantangannya ya Pak ya. Oke. Nggih. Kira-kira tantangan yang panjenengan hadapi itu seperti apa Pak? Bisa Oke. diceritakan Ya. monggo. Jadi selama yang saya rasakan, yang saya lihat, selama saya jadi pemimpin, karena kita itu kan tidak sendirian, tidak sendirian. Jadi di dalam satu lembaga itu mesti banyak yang terlibat di situ. Nah, tantangan kita kadang-kadang orang atau tim yang kita ajak untuk mensolusikan masalah-masalah itu kurang berkomitmen. Ya, ini komitmen. Komitmen itu yang menjadi masalah. Karena apa? Karena komitmen itu merupakan jiwa, merupakan ruh dalam mengambil satu keputusan, termasuk nanti mensolusikan. Ketika dari awal sampai akhir nanti kepemimpinan itu, pemimpin dan timnya itu komitmen, itu saya kira nanti tindakan-tindakan yang kita ambil itu menjadi akurat, dan itu akan menjadi kebenaran untuk secara jangka pendek maupun jangka panjang itu. Nggih. Nanti tantangan komitmen Dari dari Iya. timnya itu. Iya, itu tantangan itu. Nggih, nggih. Ya, kadang-kadang ada di antara kita itu tidak komitmen. Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga dengan tidak berkomitmen satu individu pun itu akan berpengaruh dalam menyelesaikan masalah itu. Dan Terus gini Pak, ketika itu tadi kan, ketika menyelesaikan permasalahan ini tadi, mencari solusi, apakah Bapak punya tata kala atau jadwal tertentu, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu juga? Kalau misalnya ada jadwal, ada prosedur tata kalanya, kira-kira prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Nggih, jadi gini, pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Kalau ringan itu nanti kalau ditunda itu nanti malah ditunda menjadi tidak terselesaikan, karena rumusnya masalah itu segera terselesaikan. Rumusnya itu, kata kuncinya di situ. Nah, kalau nanti tidak diselesaikan maka menjadi berkepanjangan, itu malah tidak efektif. Maka dari itu kalau sifatnya itu ringan, ringan, maka diselesaikan pada saat itu. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan penjadwalan tertentu untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur. Jadi harus ada jadwalnya, dan itu harus dilalui dengan sebaik-baiknya, dan itu harus runtut. Jadi tersistem dengan baik atau bersistem dengan baik itu. Untuk selanjutnya Pak Gatot, Nggih. terus adakah orang-orang yang membantu itu tetap orang-orang itu saja, atau memang berubah-ubah untuk membantu mengatasi permasalahan niku Pak, kasus-kasus yang ada? Ya, begini, saya tidak terbiasa pelibatan itu orang-orang itu saja. Jadi saya menganggap Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita ini itu semua punya kemampuan yang relatif sama, sehingga ketika kita melibatkan mereka secara bergantian, secara periodik, bahkan secara misalnya Bapak ini, Bapak itu, mari kita ajak ke sini, itu emang brief saya. Jadi semua harus terlibat, supaya pada terlibat warga sekolah itu benar-benar tahu, mengerti arah kebijakan sekolah. Dan ketika itu pelibatannya itu secara masif, dengan secara Bapak Ibu seluruh dilibatkan, itu insya Allah sekolah itu nanti pertumbuhannya akan semakin baik. Ketika ada problem atau masalah, itu saya yakin semua akan berpikir untuk segera menyelesaikan. Tapi kalau hanya kurang tertentu, yang lainnya tidak dilibatkan,
itu nanti acap kali dia mungkin no respon, Betul, ndak itu, mau ya. membantu, Iya, itu, iya, nggak iya, membantu, itu, nggih. Iya. Berarti tidak ada tim khusus. Tidak ada, Nggak ada. nggih, tidak ada. Jadi harus secara bergantian diajak untuk berembuk, Nggih. nggih. Memang kolaborasi itu Nggih, yang menjadi jadi- kunci ya Pak ya. Iya, Kolaborasi iya. itu kunci Nggih, dan untuk bahkan nggih, nggih, suksesnya kalau ciri-ciri apa di abad 21 ini kan salah satu di antaranya harus kolaborasi, Kolaborasi, itu iya. membangun kolaborasi. Nggih. Jadi kolaborasi itu tidak hanya sampai pada murid saja, jadi pada guru kepala sekolah pun juga harus begitu, kolaborasi membangun komunikasi hubungan, nggih. Itu. Ini Bapak, dari Nggih. semua yang telah disampaikan tadi, Nggih. kira-kira pembelajaran apa sih Pak yang Bapak petik atau kita bisa petik dari pengalaman tentang dilema etika itu tadi apa nih Pak? Nggih. Jadi gini, kalau boleh saya simpulkan, nggih. Jadi semua itu ada makna penting yang terkandung dalam situ, di mana seorang pemimpin, bahkan tim, bahkan Bapak Ibu guru yang terlibat dalam menyelesaikan kasus itu diberi balikan, nggih, umpan baliknya satu, kita tidak boleh gegabah. Jadi segala sesuatu masalah itu harus betul-betul diselesaikan dengan secara terstruktur, nggih. Jadi tadi sudah disampaikan harus melakukan analisa dulu. Jadi kita tidak boleh gegabah. Analisa itu mendalami gitu, mendalami. Lalu setelah itu siapa saja yang terlibat. Dengan begitu kita kan tidak boleh gegabah juga. Oh, yang terlibat adalah ini. Sehingga kita harus melakukan ukuran, gitu. Oh, harus begini loh langkah yang diambil. Lalu kemudian setelah itu perlu dipahami juga tentang bagaimana mensolusikan itu sendiri, mensolusikan diri. Jadi arahnya jelas, masalah itu jelas. Okay. Apalagi tadi itu masalah yang menyangkut dengan dilema etika, benar sama benar, itu kan jaraknya tipis itu. Tipis Nah, sekali. ini nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan, kudu harus berhati-hati, nggih. Nah, itu kalau benar sama salah itu aja jelas, nggih. Tapi itu pun harus didukung oleh data-data. Nggih. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengambil sikap, menentukan kebijakan, mengambil keputusan, tidak boleh gegabah. Jadi harus tetap menggunakan prosedur, melibatkan beberapa Bapak Ibu orang guru yang ajak kita untuk sharing, berdiskusi, agar keputusan yang kita ambil nanti sesuai dengan masalah yang terjadi. Terima kasih banyak. Nggih. Kita sudah dibantu ini Nggih. untuk 8 pertanyaan. Nggih. Terus Ini Pak, terima kasih sekali ya Pak. Kita Nggih. sudah mendapatkan Nggih. pemahaman yang luar biasa. Terus Nggih. tugas kita terkait dengan demonstrasi kontekstual ini Nggih. sudah bisa terlaksana. Nggih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kami sebagai calon guru penggerak. Dan nanti di waktu-waktu akan datang, apabila kami memerlukan wawancara lagi, Bapak bersedia nggih Pak? Nggih, Selalu kita siap, ganggu. bersedia. Apalagi itu kalau kegiatan ini nanti kita bantu oleh sekolah, ya itu kita tidak benar ya, karena panjenengan membutuhkan satu pengalaman penting terkait dengan pola sekolah, itu penting. Dan di hal ini nanti juga akan balikannya ketika Bapak Ibu menggerakkan teman-teman sekolah terkait dengan permasalahan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, itu juga nanti akan juga punya pengalaman seperti itu, sehingga nanti dengan juga akan membantu sekolah bagaimana kecepatan dalam menyelesaikan masalah, karena butuh kecepatan menyelesaikan masalah itu. Okay. Terima kasih ya Pak ya. Cukup sekian, Nggih. nanti kita sambung lagi di lain waktu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Nggih. pamit. Semoga sukses luar biasa. Nggih. Amin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Umi Hairia, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan melakukan wawancara yang kedua dengan Bapak Kepala Sekolah untuk memenuhi tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak Ahmad. Jadi
terima kasih atas waktunya Panjenengan untuk mau ikut berkolaborasi dengan saya agar saya bisa menyelesaikan tugas modul 3.1. Monggo Pak Ahmadi bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Ahmadi. Saya di sini sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah di MI Jakarta yang letaknya di Desa Soro, Kecamatan Megaru, Kabupaten Blitar. Itu. Iya. Terima kasih Pak Ahmadi. Bisa saya mulai? Ya, bisa. Untuk pertanyaan pertama gimana? Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk dilema etika, berarti dilema etika atau moral. Jadi kita benar sama benar seperti itu ya. Iya. Jadi kami mengidentifikasinya itu kami menggunakan sistem musyawarah seperti itu. Jadi setiap bulannya itu ada evaluasi kegiatan dulu. Ketika ada masalah seperti kayak etika moral itu kami selesaikan secara musyawarah. Seperti itu. Oke. Berarti nanti untuk benar atau benar versus salah itu dengan menggunakan musyawarah analisis kasus sendiri. Iya. Untuk yang kedua nih, Iya. untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama dua-duanya mengandung kebajikan. Nah, itu yang sangat rumit sekali sehingga takutnya mungkin itu ada dua kepentingan, mungkin ada salah satu pihak guru yang satu itu memang sama-sama benar, yang satu juga sama benar. Tetapi ketika saya ini si mendukung yang A itu akhirnya yang B mungkin kurang terima atau seperti itu. Jadi kami tetap bermusyawarah, kemudian harus legowo, intinya salah satu harus legowo dari hasil musyawarah. Nanti misalkan nanti dari salah satu pihak kurang setuju ya tetap dimusyawarahkan nanti supaya apa hasilnya nanti tidak saling merugikan tapi sama-sama merugikan semuanya. Oh, berarti ada keadilan di situ nih Pak. Terus untuk yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk memutuskan suatu masalah? Langkah yang pertama saya mengidentifikasi masalah tersebut dari bersumber dari mana, terus kemudian masalah tersebut dampak efeknya itu ke lembaga ataukah ke anak ataukah ke paling. Nanti kalau sudah diidentifikasi semuanya, nanti baru ada langkah-langkah selanjutnya. Mungkin seperti ketika nanti ada masalah ketika wali murid seperti itu. Dan jadi nanti dari pihak guru kami musyawarahkan karena setiap bulan itu ada musyawarah atau rapat dengan penjelasan. Jadi apa saja yang terjadi masalah di satu bulan tersebut dievaluasi kemudian segera diputuskan. Soalnya supaya tidak menumpuk ke bulan selanjutnya seperti itu. Jadi itu langkah-langkahnya. Terus nanti keputusannya nanti ketika pas hasil di bulan tersebut. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi antara benar dan benar. Sekali lagi Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif? Kalau yang efektif mungkin ini permasalahannya karena juga sama-sama benar. Jadi terkadang itu ya harus memutuskan. Jadi ini juga dilema, sekali lagi dilema untuk kepala sekolah dan kepala madrasah karena sama-sama benar. Jadi untuk yang efektif ya
diidentifikasi yang istilahnya yang paling menonjol, paling menguntungkan itu terlebih dahulu. Istilahnya apa ya, yang sangat bermanfaat itu kan pasti ada salah satu, pasti ada yang lebih dari yang satunya. Jadi diambil pasti ada pemanfaatannya yang untuk lebih kurang banyak. Oh, jadi diidentifikasi, kemudian apa yang paling bermanfaat yang diputuskan ya tentunya pada saat pengambilan keputusan itu ada tantangan-tantangan ya Pak. Iya. Tantangan-tantangan itu apa saja menurut Pak Ahmadi? Tantangan yang pertama etika moral, sama benar dengan benar. Berarti nanti tantangan saya adalah nanti perasaan dengan misalkan guru satu, karena membuat yang sama-sama benar, akhirnya saya juga punya perasaan tidak enak seperti itu. Karena memutuskan harus ada keputusan